Nah, pengetahuan yang kita peroleh lewat melihat, jadi yang kita lihat tetap dalam batas penampakan, dalam batas yang masih dipersepsi oleh panca indera. Nah, pengetahuan yang kita peroleh lewat melihat adalah sains. Ya, sains itu adalah pengetahuan yang berhasil kita lihat. Maka sains bisa disebut sebagai realitas eksternal. Dia wajah dari kenyataan yang sebenarnya. Lewat sains inilah kita bisa mengenali realitas yang sebenarnya. Ya. Itu pengetahuan yang kedua yang dari. Nah, pengetahuan yang ketiga adalah aku tahu karena aku mengalami. Aku tahu karena aku mengalami. Nah, pengetahuan inilah yang paling hakiki. Kalau pengetahuan pertama baru mendengar ada api, pengetahuan kedua baru melihat api, belum tentu api yang dilihat itu api sungguhan, mungkin bisa api fata morgana, api-apian. Penglihatan kita masih belum bisa dijamin. Oleh karena itu pengetahuan sains nggak bisa dijadikan pegangan, karena pengetahuan sains kebenarannya masih relatif. Di sana ada hukum yang namanya silogisme. Ada tesis, antitesis, sintesis. Tesis pertama kuat, tapi begitu ditemukan penemuan yang baru akan berdiri sebagai antitesis. Maka tesis akan menjadi lemah ketika ada antitesis. Jadi yang namanya pengetahuan sains masih relatif. Jadi selama ini kalau orang mengagung-agungkan sains sebagai sesuatu yang bersatu, itu bodoh. Ya, karena mereka sekarang ada kecenderungan untuk membenarkan ateisme gara-gara sains. Ya, Oke. Ya. Jadi pengetahuan ketiga, Ya. Aku tahu harus mengalami sendiri, yaitu kita harus mampu menyentuh apinya, merasakan panasnya dan terbakar. Itulah kenyataan. Begitu pula pengetahuan kita tentang Tuhan jangan berhenti hanya pada namanya. Kita harus mampu melihatnya dan harus mampu menyentuhnya. mengalami Tuhan.